para jamaah Masjid Darul Barokah yang mudah-mudahan senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan sehat walafiat, di dalam misi yang sama, yaitu mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah baiknya sebelum kita memulai kajian pada malam hari ini, kita memulai kajian kita dengan diawali membaca doa ta'lim yang insyaallah nanti saya baca dan diikut sertakan oleh jamaah hadirin semua. Ya, baik ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wan naf'a wal intifa'a والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji dan rasa syukur kita atas kehadirat Allah, Zat yang maha mulia, Zat yang maha agung, Zat yang maha rahman, Zat yang maha kasih sayang, yang mana dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala telah berkenan mengumpulkan kita di dalam rangka bersilaturahim, di dalam rangka salat berjamaah, di dalam rangka mencari ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju masjid ini Allah Ta'ala catat dengan pahala yang berlipat ganda,
menjadi digugurkannya segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan menjadi penyebab diangkatnya segala penyakit-penyakit kita, penyakit keluarga kita, dan mudah-mudahan dengan sebab berkumpulnya kita malam hari ini menjadi penyebab berkumpulnya kita di yaumil qiyamah di bawah naungan baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan atas pemimpin kita Nabi mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat itu pula senantiasa terlimpahkan atas segenap keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, juga kepada para atba'ut tabi'in ila yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Jadi hari ini, malam ini kita dikasih judul hikmah daripada perjalanan Isra dan Mi'raj Rasul. Sebelum kita mempelajari hikmah apa sih di balik Isra dan Mi'raj, pertama kita mesti tahu dulu apa itu Isra, apa itu Mi'raj. Ini ada dua kata berbeda, tapi kalau buat acara pasti digabung Isra Mi'raj. Padahal Isra lain, Mi'raj lain. Cuman memang di malam yang sama. Apa itu Isra? Yaitu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu yang pertama. Adapun Mi'raj yaitu urijan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal ard ila sama, yaitu dengan cara apa? Rasulullah diangkat ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, itu namanya Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj memang di waktu yang sama, cuman ini kosakata yang maknanya berbeda. Ya, sampai sini ya. Sebelum kita merayakan memperingati Isra Mi'raj, Allah Ta'ala telah terlebih dahulu merayakan Isra Mi'raj itu sendiri. Allah Ta'ala yang mengabadikan di dalam ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya, Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan, yang mana terjadinya Isra Mi'raj itu di malam hari. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang mana dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Untuk apa tujuannya? Apa sih tujuan Isra dan Mi'raj? Linuriyahu min ayatina, agar kami, kata Allah Ta'ala, memperlihatkan tanda kebesaran-kebesaran kami kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Sebagian ulama mengatakan domirnya itu kepada Rasulullah. Sesungguhnya Rasulullah mendengar dan melihat peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Jelas kira-kira ya? Nah, ini sebelum perjalanan Isra dan Mi'raj sebagaimana yang dirangkum oleh Al-Imam Al-Muhaddits wal Mufassir As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, putra daripada Mufti Haramain di zamannya. Beliau merangkum sebuah kitab namanya Anwarul Bahiyah min Isra'i wa Mi'raji Khairil Bariyah. Di situ disebutkan apa? Bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijr indal bait muttaji'an bainar rajulain. Saat itu Rasulullah sedang berbaring di Hijr Ismail. Apa itu Hijr Ismail? Adalah satu lengkungan tembok kecil yang ada di sisi Ka'bah. Bersama siapa beliau berbaring beristirahat di sana? Dengan dua sahabat beliau. Siapa yang pertama? Sayyidina Hamzah, dan yang satu lagi Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Siapa Sayyidina Hamzah? Sahabat dan juga merupakan paman beliau. Dan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib sahabat juga merupakan sepupu beliau. Kemudian di tengah peristirahatan beliau, idz atahu Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhar. Maka datanglah malaikat Jibril dan malaikat Mikail dan malaikat lainnya. Di dalam ta'liqat kitabnya disebut adalah malaikat Israfil yang mendampingi daripada dua malaikat tersebut. Kemudian setelah menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka menggiring Nabi Muhammad ke sumur Zamzam, lantas dibaringkan Rasulullah di sumur Zamzam.
Itu riwayat pertama. Sebagian ada juga yang meriwayatkan bahwasanya ketika sebelum diisrakan, Rasulullah saat itu sedang berbaring di rumahnya Ummu Hani. Siapa itu Ummu Hani? Ummu Hani adalah saudari daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, daripada sepupu Rasulullah SAW, adik daripada Sayyidina Ali. Bahasa banyak beriwayat tentang hal tersebut. Kemudian setelah Rasulullah dibaringkan di sumur Zam-Zam, apa yang dilakukan oleh 3 malaikat tersebut? Disebutkan wasyagga batnahu syaggan latif. Kemudian dibelah dada Rasulullah SAW tanpa ada rasa sakit sedikit pun yang beliau rasakan. Dibelah dada Nabi Muhammad. Kalau berbeda sama dibelah sekarang, zaman sekarang kan orang kalau dioperasi sesar biasanya dibelah. Ketika dibelah dibius aman. Begitu selesai ada bekas dan sakit. Kalau Nabi Muhammad ketika dibelah oleh malaikat Jibril tanpa ada rasa sakit sedikit pun yang beliau rasakan, dan nggak ada bekas kayak cacat segala macam, tidak. Kemudian malaikat Jibril memerintahkan memerintahkan malaikat Mikail untuk membawakan satu bejana yang berisikan air Zam-Zam. Untuk apa kemudian bejana tersebut? Untuk diisikan air Zam-Zam, lantas digunakan untuk mencuci dada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Banyak orang berpendapat bahwasanya mencuci itu karena Nabi Muhammad dadanya kotor. Salah. Karena mindset orang itu kalau mencuci artinya dari barang yang kotor. Contoh, kita musim hujan pakai celana gombrang, kaki kita kena becek. Begitu kita cari keran, kita cuci. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membersihkan daripada kotoran becek tadi. Kita habis makan bareng-bareng, botram. Habis botram kita apa? Cari wastafel masing-masing. Kita cuci tangan. Tujuan cuci tangannya apa? Membersihkan tangan yang kotor. Tapi tidak berlaku untuk Rasulullah. Lalu untuk apa sih? Kenapa sih pakai dicuci segala dada Nabi Muhammad SAW? Di antaranya ada seorang ulama berkomentar, yaitu Sayyid Al-Alim Allamah Sayyid Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. beliau mengatakan, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adhan walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhur. Mereka para malaikat-malaikat Allah tidaklah membelah dada Rasulullah SAW untuk mengeluarkan kotoran yang ada pada dada beliau. Lalu untuk apa? Walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhur. Akan tetapi mereka para malaikat-malaikat Allah, para penduduk-penduduk langit, mereka membelah dada Rasulullah. Tujuannya apa? Untuk menambah kesucian di atas kesucian, untuk menambah kemuliaan di atas kemuliaan, untuk menambah ilmu di atas ilmu. Wahakana. Dan itu gampang nih kalau kita kasih analogi zaman sekarang masa pandemi. Keluar rumah cuci tangan, mau masuk ke kafe cuci tangan, dari kafe mau masuk kemana? Masjid cuci tangan. Padahal belum tentu jarak dari rumah kita ke masjid tangan kita udah kotor, belum tentu. Hanya saja kita cuci lagi, betul nggak? Itu analogi yang mudah zaman sekarang. Jadi ketika Rasulullah dicuci itu bukan berarti ada kotoran di dalam dada Rasulullah, melainkan Rasulullah sudah suci, sudah bersih, akan tetapi ditambah lagi kebersihannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama juga ada yang berpendapat bahwasanya Rasulullah SAW dibelah dada beliau untuk dikeluarkan hadzus syaitan, untuk dikeluarkan bagian-bagiannya syaitan atau bagian-bagian iblis. Ya. Siapa itu yang berpendapat? Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus, seorang wali kutub di kota Tarim. Kok kenapa dikeluarkan bagian iblis? Apa benar di dada Nabi Muhammad ada tempat bakal iblis? Apa benar syaitan itu bersemayam di dada Rasulullah? Bukan begitu. Lalu tujuannya apa? Dikeluarkan hadzus syaitan. Mungkin kita sudah tidak asing mendengar ayat Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa maknanya? Ada yang tahu maknanya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan apa? Untuk apa? Rahmatan lil alamin. Rasulullah itu diutus untuk rahmat, penebar kasih sayang, lil alamin, untuk semesta alam. Jelas kira-kira ya? Jadi Rasulullah itu bukan untuk kaum tertentu, bukan untuk orang tertentu, melainkan Rasulullah untuk semua alam semesta.
Rasulullah diutus untuk rahmatan lil alamin. Pertanyaannya, apa sih pengertian daripada alam? Apa sih definisi daripada alam? Ada yang tahu? Alam itu adalah kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah, segala sesuatu selain Tuhan kita, ya Rabb, mereka itu adalah alam. Ambil contoh, bulan Tuhan atau alam? Alam. Bintang? Alam. Matahari? Alam. Bebatuan? Flora fauna, binatang sama tumbuhan. Alam bukan? Ya hewan, semua tumbuhan alam. Manusia alam bukan? Jadi Rasul itu diciptakan untuk semesta alam. Kemudian jin alam bukan? Nah sekarang saya mau tanya, iblis sama syaitan alam bukan? Alam, karena bukan Allah, karena bukan Tuhan kita. Artinya Rasulullah itu diutus untuk semesta alam. Artinya saking mulianya Nabi Muhammad, saking agungnya Rasulullah SAW, saking luar biasanya Nabi kita Nabi Muhammad, bahkan diutusnya Rasulullah, iblis sama syaitan mau kebagian rahmatnya. Hanya saja yang kita garis bawahi, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala itu tidak akan menyelewengkan daripada janji-janjinya. Rasulullah SAW memang diutus untuk rahmat semesta alam. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau punya janji apa? Bahwasanya iblis, bahwasanya syaitan, mereka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam api neraka. Kok kenapa? Ketika iblis diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, mereka membangkang. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Mereka enggan sujud kepada Nabi Adam, maka mereka digolongkan orang-orang kafir. Sedangkan orang kafir tempatnya di mana? Di neraka. Orang kafir tempatnya di mana? Di neraka. Iblis tempatnya di mana? Di neraka. Syaitan tempatnya di mana? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama-lamanya di neraka. Maka beliau Habib Abdullah bin Idrus al-Idrus berpendapat bahwasanya dada Rasulullah dibongkar untuk dikeluarkan bagian iblis dan syaitan. Yang tadinya iblis dan syaitan, mereka semua bisa mendapatkan rahmat Allah sebab diutusnya kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Hanya saja Allah Ta'ala sudah mempunyai janji bahwasanya iblis dan syaitan abadi selama-lamanya di neraka. Jelas nggak kira-kira? Jelas? Singkat cerita, sebelum dimi'rajkan juga Rasulullah itu dikasih kendaraan yang namanya buraq. Buraq ya, bukan borak. Kalau borak apa namanya? Pengawet apa? Pentol. Nah ini buraq. Rasulullah SAW dikasih fasilitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa buraq. Apa itu buraq? Wahya dabbatun abyadun tawilun fawqal himar dunal baghar lahul ajniha fi fakhidhaihi. Ya. Jadi buraq ini adalah kendaraan yang berwarna putih yang digunakan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Dia punya perawakan lebih besar daripada keledai, namun lebih kecil daripada bagol. Apa yang dimaksud dengan bagol? Adalah perkawinan silang antara kuda dan keledai, namanya bagol. Jadi postur tubuhnya si buraq ini lebih besar daripada himar ataupun keledai, namun lebih kecil daripada bagol. Lahu ajniha, dia mempunyai sayap di pahanya, kemudian punya telinga panjang, kemudian punya langkah sejauh pandangan dia, sejauh mata memandang satu langkahnya buraq. Andai kita melihat kemana? Ke bulan malam ini bisa nggak? Kalau ada bulan, mungkin kita bisa lihat. Untuk kita, mungkin nggak kita melangkah sekali ke bulan? Nggak mungkin. Tapi kalau buraq, satu langkahnya adalah jarak terjauh pandangan dia. Itu buraq. Nah, ini ketika Rasulullah ingin naik ke buraq itu, buraqnya gimana? Keringetan, tegang, salting, apalagi? Ya,
Karena ini yang akan menumpaki ataupun menunggangi burak ini adalah manusia yang paling luar biasa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Jibril pun menenangkan burak tersebut, tenang katanya. Demi Allah tidak ada lagi makhluk yang ada di alam semesta ini yang lebih mulia, yang lebih agung daripada orang yang akan naikin kamu sekarang ini, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Singkat cerita, Rasulullah pergilah bersama rombongan dengan malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Mereka singgah di beberapa tempat. Ya. Yang pertama singgah di mana? Di Thayyibah. Kemudian malaikat Jibril memerintahkan Rasulullah untuk turun ke sana. Setelah turun gimana? Salat 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat, Rasul naik kembali menunggangi burak. Ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, atadri aina shallaita?" Wahai Muhammad, apa engkau tahu tadi engkau salat di mana? Faqala la. Maka Nabi Muhammad menjawab, tidak tahu. Shallaita fi Thayyibah wa 'alaiha al-muhajirah. Sesungguhnya tadi engkau salat di Thayyibah, tempat orang kelak akan hijrah. Jalan lagi beberapa tempat, singgah ke mana? Ke ke Madian, inda syajarati Musa. Ya, Rasulullah salat di Madian 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat, kembali lagi naik ke Burak. Setelah di Burak gimana? Ditanya lagi oleh malaikat Jibril. Kemudian jalan lagi, tinggal copy paste sama semua. Ya, satu, tempat kedua, tempat ketiga, salat lagi Rasulullah. Di mana? Di Tursina. Setelah salat di Tursina, naik lagi, ditanya lagi sama malaikat Jibril. Keempatnya begitu lagi, Rasulullah turun di mana? Di Baitul Laham. Setelah sholat di Baitul Laham, Rasulullah naik lagi ke Burak. Setelah ditanya sama malaikat Jibril, ditanya, kau tadi sholat di mana? Kau tahu atau tidak? Tidak, kata Nabi Muhammad. Sholaita fi Baitul Laham, haitsu wulida Isa bin Maryam. Kamu tadi sholat di Baitul Laham, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ini ada hikmah. Judulnya tadi kan hikmah di balik peristiwa Isra dan Mi'raj. Tadi Rasulullah di Thayyibah suruh turun sholat 2 rakaat. Padahal Thayyibah itu cuman ada jalan yang ada pohon kurmanya begitu, tempat-tempat orang yang akan hijrah kelak. Kemudian di pohon Nabi Musa, yang namanya Nabi Musa pernah bernaung di sana. Kemudian Rasulullah juga pergi ke Tursina, tempat Bukit Sina, yaitu tempat manakala Nabi Musa berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala di bukit tersebut. Ya. Kemudian Rasulullah sholat lagi di tempat lahir Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sholat di tempat lahir Nabi Isa. Pertanyaannya, jadi kita diajak berpikir. Pertanyaannya, kok kenapa Allah Ta'ala gak memerintahkan Rasulullah SAW untuk sholat di Masjidil Haram saja, yang mana kita tahu pahala di Masjidil Haram sampai 100.000 kali lipat sholat di sana. Kok kenapa Rasulullah gak disuruh saja sholat di Masjid Nabawi, tempat yang mana kalau kita sholat di Masjid Nabawi bisa sampai 50.000 kali lipat pahalanya. Kenapa nggak di Masjidil Aqsa saja? Sedangkan pahala di Masjidil Aqsa pahalanya bisa sampai 25.000 kali lipat setiap sholatnya. Tapi kok kenapa sholat di tempat pohon? Tapi kok sholatnya di tempat apa? Tempat bukit. Sholatnya kok tempat lahir Nabi Isa? Ada apa sih sebenarnya? Padahal kita tahu mulia mana Nabi Muhammad sama Nabi Isa? Nabi Muhammad. Mulia mana Nabi Muhammad sama Nabi Musa? Mulia mana Nabi Muhammad sama orang-orang yang kelak akan hijrah? Mulia Nabi Muhammad. Tapi kok kenapa Rasulullah sholat di tempat lahir Nabi Isa, di tempat apa? Bukit Sina? Jawabannya adalah disitulah Allah Ta'ala ingin mengajarkan atau mensyaratkan tentang makna barakah. Makna barakah. Tempat orang sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan pas kita ini sekarang sholat di masjid apa? Darul Barokah. Jadi tahu nggak syarat pertama barokah? Yaitu tempatnya. Tempat ada berkahnya nggak? Ada tempat ada berkahnya nggak? Jelas ada. Ya. Tempat sholat ini lebih berkah daripada tempat orang berjudi. Coba antum masuk ke tempat orang berjudi, tempat orang perzinahan, hati tenang nggak? Tenang nggak hati? Masuk masjid, tenang hati.
tenang, ada berkahnya. Karena tempat orang tadarru, tempat orang bersujud menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat orang bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat orang bersilaturahim, itu di mana tempatnya? Di masjid Allah. Tapi di tempat judi, di diskotik, di tempat orang perzinahan, pernah hati merasa tenang? Tidak akan pernah tenang. Kenapa? Karena tempat yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah analogi orang yang mendapatkan berkah. Ya. Dan suatu keberkahan itu manakala yang sedikit bisa untuk manfaat orang banyak. Waktu sedikit bisa lebih dimanfaatkan oleh orang banyak. Kayak contoh, ya. Sekarang kita durasi ngaji berapa jam? Tadi sampai jam 20.15. Cuman kayaknya nanti dikurangin dikit. Nanti kelamaan. Benar ya? Cuman perasaan lama banget ya. Coba satu-satu ya, setiap orang nih satu persatu dikasih waktu durasi 1 jam. Yang satu pertama 1 jam baca Al-Quran. Yang satu dikasih waktu 1 jam untuk apa? Untuk rekreasi. Yang satu lagi dikasih 1 jam untuk main game. Yang satu lagi kasih 1 jam untuk apa? Untuk apa namanya? Untuk ngaji. Yang paling ngerasa lama yang mana? Yang ngaji coba. Ya, padahal durasinya berapa? Kita ngaji di sini berapa kali seminggu? Berapa kali biasanya durasinya? 2 jam, katakan 2 jam dalam seminggu. 2 jam aja kerasanya lama. Aduh. Wah, kenapa lama? Sebenarnya waktunya dikasih berkah sama Allah Ta'ala. Sebenarnya kalau kita berpikir positifnya kita berkah. Benar nggak? Jadi kalau main game ini udah 1-2 kali game selesai udah habis, tahu-tahu jam 10. Nggak kerasa. Karena nggak ada keberkahan waktunya. Tapi coba dipakai buat ngaji, wah ada bolak-balik segala macam. Ya. Tapi manfaatnya kelak nanti di akhirat. Kita ini seminggu 2 jam aja masih kurang sebenarnya. Kalau kita ngaji seminggu 2 jam, sehari 24 jam kali 7, 168 jam dikurangi 2 jam, masih ada 166 jam untuk kita. Ditanya nanti di akhirat, ini 166 jam selain ngaji kamu pakai kemana? Apa dipakai sesuatu yang membuat manfaat orang lain? Ataukah waktu kita digunakan untuk jauh daripada Allah Subhanahu wa taala? Semua dari bakal pertanyaan. Nggak akan satu pun daripada waktu itu terlewat daripada pertanyaan Allah. 1 detik pun tidak akan pernah lewat daripada pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira walhasil jadi kemana-mana ya. Intinya tadi disyaratkan berkah. Jadi boleh nggak kita mengambil barokah orang sebelum kita? Boleh. Di antaranya itu Nabi Muhammad mengambil berkahnya Nabi Isa. Nabi Muhammad mengambil berkahnya daripada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian hikmah kedua, apa yang kita bisa ambil daripada perjalanan Nabi sholat tadi? Ketika perjalanan Nabi Muhammad banyak nanya nggak? Banyak bertanya. Kepada siapa? Kepada malaikat Jibril. Tapi saya mau tanya, tinggi mana pangkat Nabi Muhammad sama malaikat Jibril? Akan ragu gini, malaikat Jibril atau Nabi Muhammad? Pertama, malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad pangkatnya Habibullah. Lebih dekat mana seorang kekasih dengan semai penyuruh Allah? Pesuruh adalah kekasih Allah. Orang masuk Islam, gak mengucapin Nabi Muhammad, sah gak Islamnya? Kalau orang masuk Islam menyebutin nama Allah dan Rasulnya tapi tidak nyebut malaikat Jibril, sah gak? Sah Islamnya, tapi tetap wajib diimanin. Artinya pangkat Nabi Muhammad lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Logikanya, banyak mana pengetahuan Rasulullah sama malaikat Jibril? Rasulullah lah jelas. Nabi Muhammad lebih tahu tentang kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Kang Denny pacaran sama Kang Ijal. Wah, ada tuh. Ikut mau pacaran cicak. Ya, pasti orang kekasih itu gimana? Selalu berdampingan. Namanya kekasih itu selalu bersama, benar nggak? Walaupun jauh tetap ada di hati. Yang lebih tahu tentang kekasihnya siapa? Orang lain atau kekasihnya sendiri? Tentang kekasihnya sendiri. Sedangkan pangkat Rasulullah itu disebut sama Allah Ta'ala wa Habibullah. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Yang paling tahu tentang Nabi Muhammad siapa? Allah Ta'ala. Nggak ada yang lebih tahu tentang Nabi Muhammad kecuali Allah. Begitu pula yang paling tahu tentang Allah, tidak ada pengetahuan makhluk dimanapun yang lebih tahu kepada Allah melainkan Rasulullah SAW. Artinya harusnya Nabi Muhammad nggak perlu nanya lagi sama malaikat Jibril. Kok kenapa ngajinya sama malaikat Jibril? Hikmah yang kita bisa ambil adalah bahwasanya di dalam mencari ilmu itu perlu adanya guru.
Jadi nggak ujuk-ujuk ngaji di Google, ngeunah ambil amalin, ngaji di YouTube, ngeunah amalin, nggak begitu. Man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Orang nggak punya guru, nggak punya murabbi, maka gurunya iblis. Nanti saya anak hawa nafsunya dia. Lihat di Google, wah ini cocok buat saya, ini yang benar. Masuk lihat di Instagram postingan-postingan para ulama, oh ini cocok buat saya nih, ini yang benar. Yang lain disalahin akhirnya. Kenapa? Karena nggak punya guru. Tapi kalau punya guru, saat muridnya salah ditegur. Sedangkan Nabi Muhammad pangkatnya lebih agung daripada malaikat Jibril, pengetahuannya lebih banyak daripada malaikat Jibril. Rasulullah pun oleh Allah Ta'ala dikirimkan sosok guru, yaitu malaikat Jibril. Apa hikmahnya? Kita harus punya guru di dalam mencari ilmu. Hati-hati zaman sekarang ya, modal hijrah, punya komunitas, besok-besok jadi ustadz. Betul apa betul? Nggak pernah ngaji, nggak pernah mengemban pendidikan di pesantren, nggak pernah ya. Modal bisa pandai bicara, akhirnya gimana? Modal pensiunan bisa jadi imam masjid, besoknya berceramah, padahal dia nggak pernah, notabene bukan orang pesantren ya. Cuman memang nggak ada yang mustahil buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman semua itu kullu bitta'allum, semua sesuatu harus dengan mencari ilmunya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa ingin sukses urusan dunia, tolak ukurnya ilmu. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang ingin sukses urusan akhirat, barometernya ilmu. Wa man aradahuma, siapa ingin sukses dunia dan akhirat, maka tolak ukurnya kembali kepada ilmu. Jelas kira-kira ya? Satu lagi, setelah Isra kemudian Mi'raj, singkat cerita. Wa uriya ila sama. Rasulullah kemudian diangkat ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit. Beberapa langit Rasulullah tembusin. Yang pertama, langit pertama siapa? Berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam yang dijulukin Abul Kul, ayah kita semua ya. Kemudian naik lagi ke langit kedua, berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Naik lagi ke langit ketiga, berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Naik lagi ke langit keempat, berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Naik lagi ke langit kelima, berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Naik lagi ke langit ke-6, berjumpa Nabi Musa alaihissalam. Naik lagi ke langit ke-7, berjumpa lagi dengan Nabi Allah Ibrahim yang juga merupakan kakek beliau. Setiap langit itu disambut dengan sambutan yang hangat ya. Ketok, siapa ente? Jibril. Waman ma'ak, siapa yang bersamamu? Muhammad. Silahkan masuk, marhaban bin Nabi Saleh. Naik lagi ke langit kedua, begitu, tinggal copy paste sampai langit 7. Udah itu sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana akidah kita ahlu sunnah wal jamaah tidak harus menyelidiki kayak gimana ya duduknya, apa di langit, gak mungkin ya, karena sifat Allah Ta'ala la syarika lahu wa la mithla lahu wa la shibha lahu. Allah itu tidak akan pernah menyerupai atau menyamai daripada makhluknya. Dan Allah Ta'ala tidak butuh kepada makhluk. Kalau mengatakan Rasulullah Sidratul Muntaha itu di langit, artinya gimana? Allah butuh kepada makhluk nggak? Langit ciptaan siapa? Ya, langit ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau langit ciptaan Allah, terus Allah butuh sama langit, Allah Maha Kuasa atau enggak? Allah Maha Kuasa nggak kalau butuh sama makhluk? Nggak Maha Kuasa. Sedangkan sifat Allah Maha Kuasa. Kemudian sifat Allah apa? Mukhalafatul lil hawadithi. Allah itu berbeda dengan makhluknya, dan Allah nggak butuh kepada makhluk. Andai seluruh umat manusia dari ujung langit atau seluruh makhluk dari ujung dunia semua, nggak ada satupun yang sujud ibadah kepada Allah, akan mengurangi kerajaan Allah atau tidak? Tidak akan. Andainya seluruh makhluk Allah semua ibadah kepada Allah, akan meninggikan derajat Allah? Tidak. Tidak ada. Jadi nggak ada urusan. Mau semua maksiat Allah nggak rugi, mau semua ibadah Allah nggak untung. Itulah Maha Kuasa. Kalau Allah dikatakan Allahnya ada di langit, artinya Allah Ta'ala nggak kuasa, butuh sama makhluk. Sedangkan langit ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz kan ada dalilnya Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Allah itu duduk di singgasananya. Duduk di singgasana itu perlu takwil. Apa takwil? Karena Quran itu nggak bisa kita terjemahin secara tekstual. Sebagai contoh, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kau berkata kepada kedua orang tuamu ketika diperintah, Kang Ajay tolong jualin mobil, kata Kang Ajay ini. Itu kira-kira durhaka nggak? Durhaka. Dari di Quran cuma aja kok.
Berarti nonjok boleh dong. Hajar ya orang tua. Pukul aja orang tua. Padahal Quran cuma aja. Itu namanya qiyas ya akhi. Ya, jangan kita belajar Quran secara tekstual. Artikan secara tekstual, kita nggak belajar tafsirnya. Tafsir Jalalain kita nggak buka, tafsir Munir kita nggak buka, ya. As-Sirajul Munir, banyak tafsir. Jadi perlu ada takwil. Ya. Artinya Ar-Rahmanu 'alastawa, artinya Allah Taala di singgasananya apa? Maha kuasa. Orang kalau duduk di singgasana artinya raja bukan? Raja. Tapi raja Allah sama nggak seperti raja makhluk? Tidak. Ya. Walhasil kayak gimana? Wallahu a'lam. Seperti apa? Jangan kita bayangin, oh Allah berarti duduk, Allah berdiri. Berarti Allah berdiri butuh kaki dong. Oh, innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala mendengar dan maha melihat. Apakah mendengar Allah membutuhkan telinga seperti makhluk? Tidak. Apakah maha melihatnya Allah butuh mata seperti kita? Tidak. Ya kira-kira ya. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya udah habis ya waktunya. Ya, sampai masuk Isya. Tapi masih ada yang greget dikit-dikit. Cuman wallahu a'lam bishawab. Barangkali yang bertanya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Masih melanjutkan pelajaran yang barusan ya, hikmah di balik perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi inti semuanya adalah setelah Allah melihatkan tanda kebesarannya kepada Nabi Muhammad, kemudian ada pesan kepada umat Nabi Muhammad adalah sholat 5 waktu, dan mendapatkan khususiat juga untuk umat Nabi Muhammad. Apa diantaranya hikmahnya? Yang pertama, umat Nabi Muhammad manakala dia mempunyai niat yang baik, kemudian belum sempat dia kerjakan, dia sudah mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah. Satu. Kemudian andaikan salah seorang daripada umat Nabi Muhammad sudah niat baik, setelah dia niat baik, kemudian ada waktu untuk mengaplikasikannya, maka ganjarnya bisa sampai 10 hingga 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat kali banyaknya. Luar biasa nggak? Itu untuk Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Namun sebaliknya, manakala umat Nabi Muhammad dia mempunyai niat yang tidak baik, katakanlah dia punya niat kotor, belum sempat dia kerjakan, dan dia urungkan niatnya dengan mengingat bahwasanya dia umat Nabi Muhammad, bahwasanya dia ngerasa salah dengan niatnya, dia bertobat kepada Allah, maka dia mendapatkan ganjaran satu kebaikan. Niat buruk, kemudian dia urungkan niat buruknya tersebut, dia tobat, dapat suatu kebaikan. Andaikan umat Nabi Muhammad dia berniat dengan niat yang kotor, niat yang tidak baik, kemudian sampai dikerjakan niat yang tidak baiknya tersebut, maka dosanya cuma satu, tidak berkali lipat sebagaimana kalau niat yang baik. Kalau niat buruk dicatatnya cuma satu. Jadi khususiat umat Nabi Muhammad. Wah, intinya semua adalah hadiah terbesar adalah kita difardukan sholat 5 waktu dalam sehari 24 jam. Nah, tadi barusan kita baru melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah, sholat maghrib berjamaah. Maka yang kita mesti mengetahui adalah ilmu di dalam sholat berjamaah. Mungkin tambahannya fikih ya, sisanya. Apa itu jamaah? Jamaah menurut bahasa adalah at-taifah. Kayak kita ngumpul ngeriung sekarang, secara bahasa adalah jamaah kita. Adapun jamaah setelah istilah fuqaha atau menurut syariat adalah rabtu sholatil ma'mum bi sholatil imam, mengikat sholat makmum kepada sholatnya imam dengan kata-kata makmuman lillahi ta'ala. Itu namanya bermakmum. Tapi di mana tepatnya niat ada di dalam hati. Kemudian Ustadz, apa sih hukum sholat berjamaah itu? Apa hukumnya? Siapa yang tahu hukum sholat berjamaah? Kita sholat jamaah tadi isya, maghrib, sholat jamaah. Hukumnya apa? Hah? Ada yang wajib. Terus kalau kita nggak jamaah di masjid berarti kita berdosa. Apa hukumnya? Sunnah. Mu'tamad inda Imam Syafi'i fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Andai di dalam satu komplek ini
Satu daerah ini nggak ada satupun orang yang sholat jamaah, maka sekampungan dosa. Satu daerah ini. Tapi andai di dalam satu kampung ini ada yang sholat berjamaah, katakanlah sholat jamaahnya masa Nabi berarti di rumah. Ustadz, masjid kosong Ustadz, saya sholat jamaah sama keluarga di rumah. Gimana? Menggugurkan tetap dosa-dosa lainnya. Tapi kalau sholat jamaah di masjid ada nilai plusnya, apa? Dia dapat i'tikaf, dapat pahala silaturahim, dan lain sebagainya. Ya. Tapi terlepas dari itu semua, kalau kita mengatakan hukum jamaahnya itu sendiri, hukumnya fardu kifayah. Tapi Imam Ar-Rafi'i mengatakan bahwasanya sholat jamaah itu sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Ma fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam akthar min ghairuh atau min ghairihi. Itu sunnah yang sering Nabi kerjakan lebih daripada sunnah-sunnah lainnya. Itu namanya sunnah muakkadah. Jelas kira-kira? Ya. Adapun sholat jamaah terkadang fardu ain. Apa fardu ain? Setiap individu mendapati beban untuk melaksanakan sholat jamaah, artinya mendapatkan kewajiban. Kapan dikatakan fardu ain? Manakala seorang laki-laki yang statusnya dia mustautin, tinggal di satu daerah dan dia sehat, maka hukumnya wajib bagi dia sholat Jumat berjamaah. Hukumnya fardu ain. Buat siapa? Laki-laki. Kemudian terkadang sholat jamaah hukumnya sunnah. Seperti apa? Fi sholati sunnah allati tushra'u fiha al-jamaah. Pada sholat sunat yang disyariatkan untuk berjamaah. Seperti apa? Sholat Idul Fitri, ya bentar lagi masuk ke Ramadan, mudah-mudahan kita sampai masuk ke Ramadan ya. Kemudian sholat Idul Adha, ya, itu hukumnya sunnah. Kemudian ada lagi sholat jamaah hukumnya mubah. Kapan? Fi sholati sunnah allati la tushra'u fiha al-jamaah. Pada sholat sunat yang tidak disyaratkan untuk berjamaah, sebagaimana tahajud, apalagi duha, disyaratkan untuk masing-masing kan. Tapi andai tahajud ini akan lebih semangat kalau bareng keluarga, misalkan ngajak istri segala macam, boleh nggak? Boleh. Andai sholat duha malas kalau sendiri, kalau ngajak teman jamaah, boleh nggak? Boleh. Mubah saja. Tapi kalau perkara mubah kita iringi dengan niat taat, niat yang baik, maka dia akan mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas kira-kira? Kemudian ada hukum sholat jamaah, hukumnya haram. Kapan haram? As-shalah fi ardin maqsub. Salat di tempat gosob. Tempat rumah orang kita pakai salat enggak tanpa izin dari yang punya rumah. Menyelonong aja masuk wudu, habis wudunya haram. Kemudian salatnya di rumah orang enggak izin, haram. Tapi sah enggak? Sah. Ya, kalau syarat-syarat dan ketentuan dipakai. Tapi hukumnya tetap haram. Ada juga hukum salat jamaah haram tapi tidak sah. Seperti apa? Idza ikhtalafa nazmu salataihima. Apabila susunan salat antara makmum dengan imam berbeda. Misal, imamnya salat jenazah, makmumnya salat asar. Sah enggak? Tidak sah. Kenapa? Karena salat jenazah enggak ada ruku. Salat jenazah enggak ada i'tidal. Salat jenazah enggak ada sujud. Yang pertama, dia hukumnya tidak sah dan hukumnya haram. Karena enggak sinkron. Yang satu hukum fardu kifayah, kita salat asar hukumnya fardu ain. Ya. Jelas kira-kira ya? Itu hukum-hukum salat jamaah. Ada lagi hukum salat jamaah khilaful aula. Kapan khilaful aula? Idza kana al-ma'mum adaan wal imam qadaan. Andai imamnya bayar salat qada. Apa salat qada? Utang. Katakanlah ada salah satu daripada waktu salat yang dia terlewatkan. Kemudian dia niat membayar. Di masjid, tahu-tahu ada datang makmum, bermakmum. Kita jamaah, yang satu makmum, yang satu imam. Ya. Tapi yang makmum sholat untuk waktu sholat yang saat itu. Tapi imam untuk sholat yang waktu yang sebelumnya. Hukumnya khilaful aula. Apa khilaful aula? Lebih baiknya masing-masing. Yang kodok sendiri, ya. Yang mau adaan, yang waktu saat itu sholat, maka dia niat sholat sendiri. Jelas ya? Ada juga sholat jamaah hukumnya makruh. Wah, banyak ya sholat jamaah ya hukumnya. Kapan makruh? Idza kana al-imam fasiqan. Apabila seorang imam yang fasik. Tapi yang fasiknya sudah depan mata kepala kita, mabok depan kita, zina depan kita, ya. Minum arak depan kita. Kemudian begitu azan, masuk masjid langsung pede, langsung jadi imam. Gimana itu?
hukumnya makruh. Ya, tapi kalau ngomongin sah, yang penting syarat ketentuan di dalam sholatnya terpenuhi, maka hukumnya sah sholatnya. Jelas kira-kira ya? Nah, ini masih berkaitan dengan Isra Mi'raj. Kita bahas sholat jamaah. Ya, kalau kita tadi bahas tentang Isra Mi'raj terus, memang nggak akan ada ujungnya terus. Kemudian syarat sholat jamaah an la yakunal imam ma'muman. Hendaknya kita tidak bermakmum kepada orang yang statusnya imam. Kita tidak bermakmum kepada orang yang statusnya makmum. Contoh, tadi kita sholat jamaah. Benar nggak? Sholat jamaah yang paling belakang tiba-tiba ada orang datang, tepok, plak-plak bermakmum sama yang statusnya sesungguhnya dia juga makmum kepada imam yang ada di depan. Sah nggak? Gimana? Itu tidak memenuhi syarat jamaah. Syarat jamaah harus statusnya memang imam. Ya. Jadi kalau status yang kita anggap jadi imam ini dia statusnya makmum, maka tidak bisa. Kemudian an la yakuna ummiyan. Hendaknya syarat jamaah imamnya bukan imam yang ummi. Apa ummi? Alladzi la yaqra wa la yaktub. Orang yang enggak bisa menulis dan tidak bisa membaca secara bahasa. Adapun ummi di dalam bab fikih, di dalam bab salat adalah man la yastati qiraatul Fatihah. Orang yang enggak mampu membaca Al-Fatihah dengan baik. Makanya nanti ada at-tamtam, ada al-arad, ada al-athaq, ada alladhi yudghamu fi ghairi mahallil idgham. Ada orang mengidghamkan bukan pada tempatnya. Contoh siratal mustaqim, dia baca siratal muttaqim. Tidak sah dia menjadi imam. Apalagi ada lagi yang alladhi yubdilu harfan makana harfin, yang memindahkan makharijul huruf. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ain dia ganti dengan alif hamzah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sah nggak? Tidak sah. Jangan jadi makmum, jangan jadi imam. Kalau belum benar bacaan jangan pede jadi imam. Alhamdulillah alamin diganti sama alamin. Apa makna alam sama makna alam? Kalau alam itu, kalau ain pakai ain, alam artinya jagat raya, semesta, alam semesta. Alamin, Allah Tuhan alam semesta. Kalau alam artinya apa? Sakit. Ya, alam, aduh, ana fihil alam, saya punya sakit nih. Alam itu artinya sakit. Kalau dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puja bagi Allah, Tuhan orang-orang yang sakit. Udah kacau. Itu karena memindahkan makharijul huruf, merubah makna. Kemudian nggak boleh juga tam-tam. Apa tam-tam? Allati yuqarriru ta'ta. Orang yang istilahnya apa? Gagap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu contoh doang. Mengulang-ulang beberapa kali. Itu tidak boleh jadi imam. Cuman kalau andai dia bicara gugup, gagap, tapi gitu jadi imam baca Al-Fatihahnya tidak gagap, nggak ada masalah. Ada apa? Ente mah gagap atau ulah jadi imam. Nah, jangan gitu. Boleh dia jadi imam, ya. Kemudian apalagi di dalam Al-Fatihah juga harus benar makharijul huruf, supaya tidak mendatangkan 7 huruf yang tidak ada dalam surat Al-Fatihah. Ada 7 huruf. Apa bait-bait syairnya? Sab'u hurufin kharajat min Fatihah sajin khazin syazbit atat mutatabi'ah. 7 huruf yang tidak ada dalam Al-Fatihah. Sajim, sa sama jim, khazin, kha sama zai, syazbin, sya, dha, fa. Ini 7 huruf nggak ada dalam Al-Fatihah. Jadi waladha atau waladha? Waladha, dha, bukan dha, ya. Ada yang ahlinya nih, Imam Masjid Darul Barokah ahlinya itu, belajar sama beliau insyaallah. Ya, bacanya bagus. Tadi juga kita enak ya dengar bacanya. Makharijul hurufnya benar udah. Ngaji sama yang benar makharijul hurufnya. Jangan sama yang nadanya bagus. Nada bagus banyak cuman kacau bacaannya, ya. Kemudian surat Al-Fatihah ada berapa huruf? Semuanya 156 huruf. Ya, kalau kita pakai qiraah maliki yaumiddin 2 harokat. Tapi kalau pakai qiraat yang mimnya dipendekin 1 harokat berarti 155. Ada 2 bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Boleh.
Tapi yang umum Maliki yaumiddin boleh juga. Tapi kalau orang Tarim, orang Hadramut dibaca dua-duanya supaya khurujan minal khilaf. Jadi rakaat pertama dia baca Maliki yaumiddin, rakaat keduanya baca Maliki yaumiddin, boleh ya. Kemudian syarat orang berjamaah an la ya'lamal ma'mum butlani sholati imamihi bihadatsin aw ghairihi. Hendaknya status makmum itu tidak mengetahui status imam itu wajib mengulang sholat atau tahu batalnya si imam. Misal kita ngumpul bareng-bareng ya. Salah satu dari jamaah kita ada yang buang angin. Kita tahu jelas dia buang angin. Tiba-tiba masuklah azan berkumandang. Kemudian iqamah. Setelah iqamah, orang yang tadi tahu kita bahwasanya dia buang angin, maju ke depan. Kita tahu di sini dia batal wudunya. Gimana? Nggak boleh kita bermakmum sama dia. Kecuali ada waktu sejenak yang sekiranya tidak berjumpa sama dia, memungkinkan dia untuk mengambil wudu. Katakanlah setelah kita ngumpul orang itu keluar, mungkin nggak dia wudu? Mungkin dia wudu. Kemudian dia langsung bergegas masuk ke masjid jadi imam, boleh nggak? Boleh. Kadang nggak mesti kita detail, wudu nggak? Saya liatin dulu, diliatin orang wudu, nggak perlu begitu. Yang penting sekiranya ada jeda keluar, sekiranya dia ngambil air wudu, sudah boleh kita bermakmum sama dia. Tapi kalau kita tahu buang angin depan kita, belum sempat keluar masjid ngambil air wudu, dia langsung jadi imam karena dia nggak sadar buang angin misal. Ya, gimana hukumnya? Maka buat kita tidak boleh bermakmum kepada orang tersebut. Kemudian apalagi an la yataqaddama ala imamihi fil mauqif. Hendaknya makmum itu tidak posisinya tidak lebih depan, lebih maju daripada imam. Di mana tolak ukurnya? Stawu sufufakum fa inna tasyatus sufuf min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan barisan. Apa yang dirapatkan? Barisan. Dari mana ukurannya? Ya, ukurannya di sini. Jadi kalau orang mau jamaah ukurannya tumitnya. Ini kan begini kan? Tumit yang diratain, bukan apa namanya? Bukan jarinya. Karena kalau jarinya nanti beda-beda, ada yang jangkung, ada yang pendek. Tapi kalau tumitnya rata, semua bakal rata. Ya, tapi kalau yang satu jangkung, yang satu lagi pendek, yang diratain jempolnya nanti acak-acakan. Ya, jadi apa? Yang diratain setahu sufufakum ininya. Nah si imam ini berdiri ente. Jadi statusnya makmum itu nggak boleh mengedepankan dari imam dari mana? Dari tumitnya. Jadi kalau begini bermakmum sah. Andai dia kakinya nggak lebih panjang dari saya, karena saya lebih tinggi ya. Saya begini sah nggak? Sah. Yang penting ukurannya di mana? Si tumitnya ini masih di belakang imam. Jelas kira-kira? Cuman alangkah baiknya agak mundur gini nih. Nah begini nih. Kalau dia bermakmum sendiri, nah kalau ada datang lagi makmum nanti datang lagi duduk di sebelahnya. Jelas kira-kira ya? Itu cara orang berdiri ketika di dalam sholat. Tapi kalau sholatnya duduk gimana Ustadz? Tolak ukurnya apa? Lain tumit lagi. Nanti dengkulnya. Jadi tolak ukur dan lain sebagainya. Jelas kira-kira sampai sini? Nah, wallahu a'lam bishawab. Barangkali dari jamaah ada yang mau bertanya masalah yang menyangkut dalam sholat jamaah atau yang lainnya. Tafadhol. Kalau bicara syarat masih banyak ya. Cuma ini kita karena mengingat waktu. Silakan. Ada orang sholat sunnah, kemudian kita bermakmum, kita sholat fardu, sah nggak jamaahnya? Sah. Atau sebaliknya, yang jamaah fardu yang kita makmum sunnah, sah nggak? Sah jamaahnya. Ya, cuman lebih baik yang sholat sunnah, yang fardu. Ya, kira-kira ya. Ada lagi yang bertanya? Silahkan. Mangga. Terus habis itu belum selesai sholatnya, terus yang satu mundur. Nah, terus orang itu dia ngikutin gerakan kita. Ya. Itu gimana hukumnya? Jadi pertanyaannya, yang statusnya sama-sama telat, sama-sama ketinggalan satu rakaat lah katakannya. Ya, kemudian gimana? Sholat, selesai imam sholat, mereka berdiri berdua begitu kan? Boleh nggak? Boleh. Niat bermakmum di tengah sholat boleh. Tapi status dia sudah selesai daripada makmum yang depan. Paham nggak? Itu boleh, nggak ada masalah. Cuman kalau kayak yang tadi gambarannya seperti apa? Kalau ini masih dalam
nyambung sama yang imam depan, kita bermakmum sama yang statusnya di belakang, itu nggak boleh. Tapi kalau udah sama-sama selesai, mundur mau bermakmum boleh nggak? Boleh. Karena boleh niat di tengah-tengah sholat boleh. Kenapa? Nggak ada masalah, cuman nggak dapat fadilah jamaah yang nggak niat imam. Tapi yang makmumnya dia dapat fadilah lagi. Tapi seorang makmum juga yang di depan, selagi yang tadi misalkan akang tadi, Ustadz siapa? Ustadz temennya Ustadz Reza, itu jadi imam. Andaikan dia nggak niat imaman lillahi ta'ala, kita niat makmuman semua, jamaah nggak? Jamaah. Tapi dia nggak dapat nilai pahala imam karena dia nggak niat imam. Wa niyatul ma'mumi awalan tajib walil imami ghairu jum'atin nudib. Umum semua imam itu niatnya sunnah kecuali 4 keadaan yang si imam niat wajib. Apa? Sholat Jumat. Ya, kalau imam sholat Jumat nggak niat imaman nggak sah, wajib. Tapi kalau sholat fardu nggak ada masalah. Atau jamak takdim ketika hujan, wajib nggak? Wajib. Atau sholat mu'adah. Apa sholat mu'adah? Sholat qadha. Menjadi imam, ini sholat qadha, punya bayar utang. Makmumnya punya utang qadha, kita berjamaah lah. Maka imamnya wajib niat imaman. Tapi di luar yang lain, kayak sholat tadi isya, sholat maghrib, nggak wajib dia niat imaman. Cuman kalau dia nggak niat imaman, dia nggak dapat pahala menjadi imam. Ya. Kalau status itu sayanya jadi niat imam gitu. Boleh di tengah-tengah niat imam, nggak ada masalah. Ya, niat imam di pertengahan nggak ada masalah. Jadi kalau jamaah, andaikan ini orang jangankan kayak gitu status sama-sama masbuk. Ini sholat sendiri, ini sholat sendiri. Gerakannya masih sama. Jangan catatan kalau kita mau bermakmum, status kita nggak lebih depan dari dia. Contoh ini sholat sendiri, tapi ini udah 3 rakaat sholat isya katakan. Yang ini baru 2 rakaat, yang 3 mundur pengen bermakmum sampai 2 rakaat, itu nggak bisa. Tapi kalau mau gimana? Yang 2 rakaat mundur supaya bermakmum sama yang sholat 3, yang udah 3 rakaat. Jelas nggak kira-kira? Paham ya? Ini yang 1 rakaat pertama, ini 1 rakaat pertama. Kalau itu nggak ada masalah. Yang masalah ini kalau 1 rakaat ketiga, yang 1 rakaat kedua, yang rakaat ketiga bermakmum ke rakaat kedua, ini nggak nyambung. Jelas kira-kira ya? Jadi nggak ada masalah. Ya. Ada lagi? Itu mau baca di kitab Taqriratus Sadidah karya Sayyid Hasan Al-Kaf. Ada kitab fikih segini tebalnya ada. Ya, tentang masalah berniat berjamaah di tengahan sholat, nggak ada masalah. Ada lagi? Silahkan. Bisa kalau tiba-tiba kita tuh muntah, tapi muntah itu udah sampai lidah dan kita ketelan lagi, itu sholatnya kayak gitu. Ya batal, nggak boleh. Makan di dalam sholat itu tidak boleh, kecuali makan yang nggak sengaja, itu pun sedikit. Kadar sedikit itu ukurannya kadar simsim. Apa simsim? Biji wijen. Andaikan nggak sengaja ketelan biji simsim, ya itu cuma sunnah sujud sahwi. Tapi kalau udah muntah, kalau udah sampai mulut ditelan lagi, pertama enak, jorok, udah jorok, najis, haram, udah haram gimana? Batal sholat. Karena haram makan yang najis. Boleh nggak? Darah najis nggak? Boleh kita sedap telan? Haram, karena najis. Begitu lu muntah najis nggak? Najis. Ditelan haram nggak? Haram. Terus kalau orang muntah gimana? Batal, nanti sholat lagi. Jelas? Wallahu a'lam. Ada yang bertanya? Silahkan. Walaupun itu darah yang dari gigi nggak sengaja kayak gigi lopang juga keluar dari dikit gitu. Nah, jangan ditelan, dibuang, ngeludah. Kalau darah sedikit kan dimaafu. Ya, cuman kalau darah sedikit yang dimaafu itu nanti ada syarat ketentuan, nggak semua darah. Kalau darah mulut, wallah alam lupa lagi saya kalau darah mulut ya. Cuma kalau darah yang di luar kayak contoh jerawat kan kadang suka kasus itu kalau darah sedikit itu dimaafu. Dengan catatan bukan secara sengaja, laisa bi fi'lil fa'il, bukan karena sengaja. Udah tahu jerawatan, oh kata Ustadz darah sedikit nggak apa-apa, dibucatin sama dia. Dengan sengaja, gimana ya? Batal sholatnya, sengaja main-main dalam sholat. Kalau ngeludah gimana? Kalau ngeludah dalam sholat gak ada masalah. Cuma kalau ludahnya darah itu berarti kan, wallah alam, nanti dicari lagi ya. Saya nggak berani kalau saya masih setengah-setengah. Wallah alam. Ada lagi yang bertanya? Nggak ada? Nggak ada. Kalau nggak ada kita tutup sama doa. Nanti mungkin kita bisa ngobrol santuy, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita maghfirah, ampunannya, dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kita ada apabila yang punya penyakit, Allah Ta'ala angkat penyakitnya. Allah Ta'ala panjangkan usia kita dengan taat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan juga usia kedua orang tua kita.
dan apabila orang tua kita telah wafat meninggal dunia, semoga Allah Ta'ala berikan ampunan, Allah Ta'ala beri penerangan di dalam kuburnya, Allah Ta'ala berikan kenikmatan di dalam kuburnya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah kita wafat meninggalkan dunia ini melainkan di dalam keadaan husnul khatimah, di dalam keadaan husnul khatimah, di dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita memohon juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar telinga kita yang penuh dengan dosa, mata kita yang berlumuran dengan kemaksiatan, Allah ampuni dosa telinga dan mata kita. Allah muliakan mata kita untuk memandang wajah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik setelah wafat ataupun sebelum wafatnya kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah negeri kita ini negeri yang aman ya Allah, negeri yang sentosa, jauhkan daripada wabak, daripada bala, daripada tsunami, daripada virusat, daripada virus-virus. Bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan di dalam berkata-kata, mohon dibukakan pintu maafnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.